Terus lanjut. Ini kemana lagi Pak? Masuk keraton apa? Keraton aja. Iya. On the way keraton. Hah. Kita on the way keraton guys. Wow. Itu mana? Yang di sini kan? Bukan beda. Itu lodernya depan itu kaca itu. Iya. Masuknya samping kiri. Oke. Tidak ada, Pak. Iya. Goceng. Goceng. Iya. Yang sekarang Keraton, pagelaran keraton. Keraton. Ini maaf Bapak berdua, nanti ikuti saya, kami jelaskan sekalian. Boleh, boleh Pak. Sudah berapa hari di Jogja ini? 2 hari Pak. 2 hari. Ya. Tapi maaf ya, ini karena hari Jumat, tidak seluruhnya keraton bisa dilihat. Oh gitu. Iya. Boleh, boleh Pak. Tutup ya Pak ya? Gimana? Pas sholat Jumat tutup ya? Iya, di mana Sultan atau Raja itu kan juga kembali ke istana atau keraton. Jadi setelah itu beliau juga Jumatan juga. Oh, iya iya iya. Waktunya yang sangat pendek. Maaf ya Bapak berdua, jadi sekarang kita ini sudah berada di Istana atau Keraton Yogyakarta, namun sekarang baru ada di bagian depan. Dan ini keraton dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dan dibangun pada tahun 1756. 1756. Dan ini keraton aslinya terbuat dari kayu maupun dari bambu. Yang Bapak lihat di sini keraton mempergunakan besi maupun dari seng, artinya keraton ini sudah mengalami renovasi atau pemugaran. Ini keraton Pak mulai dipugar oleh Sultan ke-8, dimulai dari tahun 1921, selesai 1934. Ya, lama, kurang lebih 13 tahun lamanya. Nah Bapak untuk lebih jelasnya bahwasanya ini keraton yang merenovasi Sultan ke-8, di sini ditandai dengan 4 pilar besar putih di depan dan 4 di belakang. Pilar-pilar putih itu kalau kita gabung Pak, 4 ditambah 4, 8. maksudnya keraton yang merenovasi Sultan ke-8. Itu maksud pilar, tapi selain pilar, di lantai pun ada bintang yang putih 4, yang hitam 4, jumlahnya pun 8. Ini maksudnya sama keraton yang merenovasi Sultan ke-8. Dan Bapak ini keraton menghadap ke utara, panjangnya keraton 1 km, luasnya keraton ada 14.000 meter persegi. Keraton menghadap ke utara, panjang keraton 1 km, luasnya keraton ada 14.000 meter persegi. Dan maaf Bapak, ini keraton memang beragama Islam, maka juga di sini untuk mengingat atau mengenang usia Nabi Muhammad, maka di depan keraton ada alun-alun atau lapangan dan di situ banyak pohon beringin ya. Ini pohon beringin sengaja ditanam dan jumlahnya pohon beringin ada 64. Nah, di sini angka 64 untuk mengingat atau mengenang usia Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pohon beringin yang tumbang atau mati, nantinya harus ditanam lagi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tapi keraton ini sebelum masuk agama Islam, keraton ini juga kemasukan agama yang lain. Maka kalau Bapak lihat arsitekturnya keraton, ada 3 unsur agama. Baik Bapak lihat yang paling atas, itu bunga Pak, lotus. Lotus itu menggambarkan agama Hindu. Yang di tengah ini bunga teratai, agama Buddha. Di bawahnya bunga Arab, ini menggambarkan agama Islam. Tapi Islamnya keraton, ya maaf, bisa dibilang Islam kejawen. Campur aduk atau gado-gado. Ya. Nah Bapak, ini bangunan utama namanya Bangsal Pagelaran. Bangsal ini yang dipakai untuk mempergelarkan, mempertunjukkan upacara adat. Di mana upacara itu ada atau diadakan cuma 1 tahun 3 kali, khususnya di hari besar Islam. Contoh, 1 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan bulan Maulud atau perayaan Sekaten. Jadi nanti sebentar lagi tempat ini nantinya akan dipergunakan. Ya. Dan Bapak dari sini juga kalau Bapak jalan lurus itu ketemunya Gunung Merapi.
Nah, Gunung Merapi ke Keraton jauhnya 27 km. Kalau Bapak juga ke pantai selatan atau pantai Parangtritis, itu jauhnya juga 27 km. Jadi antara gunung dan pantai, Keraton ini tengah-tengah. 27 ya. Ini maaf Bapak. Ini hari Jumat, jadi tidak seluruhnya nanti bisa kita lihat. Kita langsung masuk sini. Pakai HP. Pakai ini aja. Maaf, ini yang dilihat contoh peragaan pakaian adat. Ini yang pertama, ini contoh peragaan upacara tanah sunatan. Ini yang di tengah, ini contoh daripada putra raja, umurnya atau usianya 10 tahun ke atas, maka putra sultan ini siap sunatan. Kenapa laki-laki kok berpakaian perempuan? Berpakaian perempuan ini maksudnya nanti putra sultan setelah disunat, Mas, menginjak dewasa kalau berbicara atau ngomong itu yang halus-halus, tidak kasar ya. Iya. Jadi tapi saking atau seringnya berpakaian putri, ada juga putra sultan yang kebablas. Jadinya masa itu juga ada. Oh, gitu. Ya, ya. Nah, dan ini yang kedua contoh peragaan upacara perkawinan agung atau perkawinan putri sultan, putri raja, ya. Di mana putri ini adalah putri sultan, calon suaminya itu orang luar. Maka si calon suami harus gendong atau mondong. Anda bisa dapatkan putri sultan, tapi acaranya nanti seperti ini. Jadi kalau mempelai putranya itu orang luar atau masyarakat biasa, maka calon suaminya harus gendong atau mondong. Contoh yang tidak memakai baju, itulah calon suami putri sultan. Itu orang luar atau rakyat biasa. Oh, yang ini, Pak. Iya, ini. Dan di situ dibantu salah satu keluarga putri sultan, adik, kakak, paman, pakai baju hitam dulu ya. Itu keluarga keraton. Bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa pamannya membantu jalannya upacara perkawinan pondongan. Jadi maksud pondongan ini untuk menaikkan derajat di kalangan putri. Ya. Dan ini yang kedua contoh acara edan-edanan atau gila-gilaan. Jadi sebelum diadakan acara perkawinan yang didahulukan sebuah tertarian. Nah, maksud daripada tertarian ini gunanya untuk tolak bala, untuk mengusir roh jahat supaya perkawinan lancar, ya. Dan ini yang ketiga contoh peragaan upacara kitangan atau sunatan atau tetesan. Kalau tadi laki-laki, ini perempuan, Pak. Jadi maaf, yang disunat bukan laki-laki saja, perempuan pun juga disunat. Tapi usia yang membedakan, ya. Kalau putra umurnya 10 tahun ke atas, kalau putri 5 tahun ke atas, ya. Dan tempat yang di belakang itu namanya kerobongan, tempat untuk upacara tetesan atau sunatan bagi putri sultan. Jadi maaf Pak ya, biasanya itu hanya untuk acara tetesan ini kalau untuk orang luar semenjak lahir, tapi kalau orang keraton usianya sudah besar. Bedanya cuma itu aja. Ya. Dan ini ada 2 mobil. Mobil yang hitam mereknya Cadillac, ini mobil yang dipakai Sultan ke-9 waktu dia menjabat sebagai wakil presiden di era Pak Harto. Ya. Kalau Hatta bukan, ya? Bukan Bung Hatta ya, sudah sebelum Bung Hatta, Pak. Ya, ini daerahnya Pak Harto. Tapi kalau mobil ini daerahnya Bung Karno. Dia sebagai Menteri Ekoin. Ya. Jadi mereknya Ford Galaxy. Ini sama tahunnya 64. Ini buatan Amerika. Sekali lagi mobil ini dipakai Sultan ke-9 waktu dia menjabat sebagai wakil presiden. Ya, dan ini sebagai Menteri Ekoin. Sultan ini banyak jabatannya, Mas. Sebagai raja, sebagai gubernur, sebagai menteri, ya, banyak sekali jabatan. Silakan kalau nanti mau dibawa pulang ke Jakarta, foto saja. Iya. Mungkin Bapak mau di sini, diambil gambarnya, monggo. Jadi ini Ford Galaxy, ini mesinnya masih bunyi. Mesinnya masih ini Pak. Masih semua ada ya? Masih bisa jalan. Nah, itu yang di atas tengah sana itu adalah lambang Keraton Yogyakarta. Oh, iya. Foto di situ boleh, Pak? Boleh. Nanti kita. Sekarang aja, nanti kan ini benar sepertinya kan sini. Oh, gitu. Keluarnya di sini nggak, Pak? Ya, keluarnya ke sini. Nanti ke sana. Oh, mau foto nanti? Iya. Ya, baik, nggak apa-apa. Foto-fotonya nanti lah. Pulang. Iya. Pulang aja nanti foto-fotonya. Ini di kanan kiri ada 2 bangunan kecil namanya Bangsal Pacikiran. Pacikiran itu artinya eksekusi atau hukuman. Jadi tempat ini ceritanya dulu dipakai untuk menghukum. Hukum di keraton hukumnya berat. Oh iya, iya. Mencuri dipotong tangannya, mengkhianati dipancung atau dipenggal kepalanya. Oh ini. Itu patung yang berkumis. Ini ceritanya contoh Algojo Keraton, namanya Algojo Singonegoro yang tidak pakai kumis, nama Algojonya Martelut, ya. Jadi Bapak bangunan ini aslinya tanah. Tapi Bapak lihat ini bangunan dipakai menggunakan tackle, artinya di sini supaya tidak kelihatan angkernya ya. Iya. Dan di sini bangunan pendek-pendek kan? Ini bukan berarti orang keraton itu pendek-pendek, tidak. Di mana kebiasaan orang Jawa
Ya, kalau ada orang yang lebih tua duduk, ya kita lewat ya. Permisi. Di sini nggak mau permisi, benjut lah. Iya, iya. Jadi terbiasa sekali, nggak usah disuruh sudah terbiasa. Permisi. Mau foto di sini juga boleh. Ya kita naik. Iya. Ini dari sini jarak antara Gunung Merapi ini titik nolnya juga. Dan di sini selain keraton dibangun, Sultan membangun tugu, ya. Jadi itu di tengah-tengah itu sebetulnya Tugu Jogja. Itu yang di sana langit-langitnya Gunung Merapi atau lereng Gunung Merapi, tempatnya Mbah Marijan Roso-Roso. Ya. Jadi ini lurus saja. Kenceng kok sekali ini. Dari tempat duduk Sultan langsung langsung jalan. Dulu zaman Sultan masih pakai ini kali ya, kuda gitu kali ya. Iya betul, transportasinya pakai kuda. Jadi turun dari sini langsung tuh. Nah ini bangunan sangat unik sekali. Ini yang bersegi empat ini bangsal Tarup Agung namanya. Bangsal yang dipergunakan di mana raja untuk menerima tamu cukup di sini dan juga untuk memerintahkan raja atau sultan cukup di sini juga. Anehnya di mana? Bapak Ibu lihat, Bapak lihat di sini bangunan kan terbuka. Tapi yang Anda rasakan apa? Ini suaranya bergema. Coba dengarkan. Iya. Kayak tertutup ya, Pak? Iya, tapi Anda tepuk tangan di sana sampai capek nggak seperti ini. Hanya ini aja. Iya. Ya, jadi Bapak di sini kamu siap laksanakan, terdengar sampai jauh. Iya. Itu anehnya, ini keluar dari sini nggak bunyi. Ini batasnya ini, makanya pembatasnya. Ini batasnya ini Pak. Iya, iya. Di sini nggak bunyi, tapi kita masuk dikit aja. Foto-foto. Dengar ya? Bunyinya sampai ke depan. Anda tepuk tangan di sana nggak bunyi, padahal itu sama juga bangunan loh. Iya. Sama bentuknya juga sama. Bentuknya sama. Iya. Oh, gitu Itu ya. Bapak di atas ada tulisan Jawa, di mana tulisan Jawa itu merupakan prasasti dan tulisan Jawa itu menjelaskan, menerangkan bahwasannya ini keraton yang merenovasi Sultan ke-8. Ya, jadi itu tulisan Jawa. Kalau saya baca, itu bunyinya sampeyan dalem ingkang senuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono barisan yang kedua ingkang jumeneng kaping 8. Maksudnya Sultan yang ke-8 pada waktu merenovasi keraton ya, itu adalah Sultan yang ke-8. Ini yang di atas kanan dan kiri tempat tugas jaga. Ini enggak bunyi. Saya aja yang di sini setiap harinya juga heran, ada apa di balik itu semuanya? Ya kalau menurut ilmu arsitektur di situ ada tekanan udaranya. Ini enggak ada di sini tekanan udara, nggak ada, yang ada cuma di situ. Ya di sini Secara dingin, fisika lebih ya? dingin. Di sini lebih dingin ya, Pak ya? Iya betul. Secara fisikanya ya. Nah ini bangunan yang kelima ini. Ini sama bangunan kan? Nggak, suaranya nggak ada gaungnya kan? Nah ini tempat yang dipakai untuk penobatan raja-raja. Dan tempat ini juga Pak yang dipakai untuk pertemuan atau rapat atau meeting. Ya. Jadi itu yang di dalam tempat duduk Sultan aslinya terbuat dari emas. Tapi hari ini kita lihat dari perak. Emasnya dikemanakan? Sementara emasnya dipindahkan ke dalam. Ya kalau mau lihat usahakan yang pagi ini hari Jumat tidak seluruhnya bisa kita lihat. Iya sih. Bintang yang di atas jumlahnya 8, maknya keraton yang membuka Sultan yang ke-8. 8-nya. Tapi ini masih tetap berfungsi ya, Pak ya? Berfungsi di sini. Masih. Jadi kalau ada cara-cara kayak ya penobatan gitu tetap ini difungsikan ya. Iya, penobatan belum tentu 1 tahun sekali. Iya. Ini penobatan bisa seumur hidup atau kalau tidak rakyat tidak suka atau keluarga keraton tidak suka itu bisa digantikan juga, Pak. Ya. Jadi tempat ini khusus ya, sakral juga tempat untuk penobatan raja, tapi tidak harus 1 minggu atau setahun sekali. Iya, iya, iya. Tapi kalau pertemuan atau rapat tetap dipakai Oke, 1 ya. tahun 3 kali Pak. Tahun 3 kali. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan bulan Maulud. Iya. Dan Bapak misalkan ingin bertemu dengan Sultan, untuk yang sekarang lebih mudah Pak. Kalau dulu susah, karena orang itu harus duduk di antara pohon beringin. Terlihat dari sini nanti baru dijemput. Kalau sekarang cukup menulis surat, kirimkan ke keraton, nah nanti akan dibalas sama Sultan kapan dan di mana. Jadi bikin janji dulu ya. Ya, karena Sultan banyak sekali juga jadwalnya, schedule-nya, iya. jadi tidak langsung diterima enggak, Iya, tahu. tapi menunggu. Iya. Nah, ya. Yo, ini Yang waktu acara 2018 oh itu Festival Keraton Nusantara. Iya, di mana saya juga ikut ke sana. Itu di Kerajaan Goa. Saya kan tentaranya atau prajuritnya keraton. Iya, iya. Pasukan saya Daeng kebetulan. Daeng itu aslinya dari Makassar. Di sini ada 2 pasukan, Daeng maupun Bugis. Tapi saya bukan orang Makassar loh, Pak. Saya bukan orang Sulawesi. Tapi pasukan saya dari Makassar. Daeng dan Bugis. Nah, di sini ada event-event 1 tahun sekali, tepatnya ya
perayaan kebudayaan itu ada event yaitu Festival Keraton Nusantara. Oh, iya. Kasultanan loh. Kasultanan. Kasultan yang bukan kasultanan banyak kerajaan tapi di sini hanya kasultanan saja. Mas saya juga pernah diundang di situ. Oh ya di gua di Sulawesi atau Makassar. Iya. Karena sebelumnya ke Buton, terus ke Bima. Oh, ya. Makanya kemarin orang tua juga masih ada. Dari Makassar? Iya. Oh ini Andi Daeng nih. Saya masih ada. Ada darah birunya juga. Iya, Itu sebenarnya ada kaitannya. Jadi itu tadi di mana prajurit di sana itu, ya ini Belanda licik sekali ya. Iya. Ini Belanda waktu mau menyerang Mataram mengajak atau mengikut sertakan orang Makassar itu ceritanya untuk membantunya menyerang Mataram. Tapi sampai di Jawa tidak jadi menyerang, malah berbalik membantu orang-orang kita. Nah sampai sekarang menjadi prajuritnya Keraton Mataram Yogyakarta. Sampai di sini ada juga yang dapat keluarga keraton. Iya. Nah itu jadi trah itu juga seperti Anda itu. Nenek saya jadinya orang sono, tapi asli di sini Raden Ajeng. Nah betul, jadi kalau begitu ini masih ada darah birunya juga. Ini di sebelah kanan maket atau miniaturnya Masjid Besar atau Masjid Agung. Di mana Bapak selain keraton, Sultan membangun 3 bangunan, yaitu Tugu yang di tengah Malioboro, yang kedua masjid ini ada di keraton sebelah kiri, depan, yang ketiga Istana Era Tataman Sari. Ini bentuk aslinya masjid. Tapi masjid ini oleh Sultan ke-8 pun juga direnovasi Pak. Pasti juga ya. Renovasinya di mana? Di bagian depan ini ditambah lagi serambi depan. Nah, tahu ini Sultan yang ke-8, hitung saja pilarnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ketemunya. Nah, itu maksudnya masjid di Pugar Sultan ke-8. Ini bentuknya seperti Masjid Demak. Aslinya iya kayak Demak ya. Ya, Demak itu seperti ini. Karena di sana dibangun Wali Songo, kalau ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Makanya dari situ sampai 1.120 apa itu. Usianya memang panjang-panjang. Nah Bapak, ini gedung yang sebelah kiri maupun kanan, ini gedung yang dipakai untuk menyimpan 2 alat musik gamelan. Alat musik itu merupakan peninggalan Sunan Kalijogo yang dipakai untuk syiar agama Islam. Ya, itu diperlihatkan, dimainkan, diperdengarkan cuma setahun sekali, tepatnya di bulan Maulud. Maulud ya. Nah ini yang warna hijau, bangunan ini bukan bangunan keraton, bangunan ini salah satu peninggalan Universitas Gadjah Mada. Jadi Bapak ya, ini kami beritahukan di mana keraton ini pernah dipakai untuk Universitas Gadjah Mada. Ini berkat daripada Sultan ke-9, di mana Sultan ke-9 itu baik hati. Beliau mau tempat ini dipakai kampus dan diinjak-injak masyarakat. Tempat ini tidak sebentar Pak, dipakai selama seperempat abad atau 25 tahun. Ya. Ada 4 fakultas, hukum, fisipol, ekonomi, dan kedokteran. Yuk kita masuk dulu ke dalam. Oh, jadi sempat menjadiin kampus juga ini ya. Iya, itu berkat Sultan ke-9 Pak. Iya, iya. Jasa-jasa Sultan ke-9 itu di bidang pemerintahan pun banyak. Indonesia bisa merdeka juga berkat Sultan ke-9. Iya. Indonesia maju universitasnya juga berkat Sultan ke-9. Iya. Ya, Iya benar. ya, ini bangunan ini dipakai kampus. Nah, di sini terpasang foto-foto kereta raja. Punya waktu kan kalau melihat kereta raja. Karena kalau kita mau nanti lihat keretanya raja, ini kereta keraton yang paling sakral. Kalau di tempat kereta, kalau kita foto, biasanya untuk kereta yang satu ini ada semacam penampakan. Karena ini kereta yang nunggu, penunggunya perempuan. Nah, ini yang nunggu, penunggunya biasanya sedikit jahil. Lanjutnya cuma dipergunakan H1, 2, 3 dipergunakan tahun 1750. Jadi sebelum keraton ada, ini kereta sudah ada. Dan ini kereta yang dipakai Sultan keempat di Tarjo Ekor Kuda tahunnya 1815 buatan Belanda. Dan ini keretanya Pangeran Diponegoro, makamnya di mana? Di tempat di Sulawesi. Itu Pangeran Diponegoro adalah putranya Sultan ketiga. Sayangnya ibunya Pangeran Diponegoro ibu serang selir. Maka Pangeran Diponegoro tidak bisa menjadi sultan atau raja. 1825 sampai dengan 1830. Iya. Yang terkenal dengan perang Diponegoro. Diponegoro perang. Nah ini kereta yang paling bagus setelah kereta emasnya. Ini kereta yang dipakai calon seorang raja, putra mahkota. Jadi kereta emasnya seperti ini. Kereta kencananya. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan kereta emas itu bukan berarti kereta ini terbuat dari emas atau tidak, tapi mahkota atau kerennya. Ini cuma gambarnya Pak. Iya, iya. Ya, keretanya ada sendiri. Oh, tersendiri ya. Iya, ini yang dipakai untuk Sultan ke-8 untuk biar pacuan kuda. Ini kereta buatan Minhan Belanda yang kemarin dipakai waktu acara upacara perkawinan Putri Sultan. Ini keretanya yang dipakai untuk membawa pengantin. Iya. Bagus karena dihias ya. Ini kereta yang besar untuk membawa penari keraton. Ini kereta yang berwarna biru yang dipakai Sultan ke-8, 7. Ini kereta buatan Berlin Jerman, hadiah kansel Jerman. Kalau ini made in Holland. Iya, Atau Belanda. kereta buatan Spijol Amsterdam. Belanda ya. Ya.
Ini gambarnya cuma 12, keretanya ada 23 kereta. Iya. Banyak ya. Ini kereta yang termasuk golongan yang mana, Pak? Ini golongan ini bukan kereta golongan ini, tapi kereta ini dipakai untuk alat pemadam kebakaran. Jadi zaman dahulu sudah ada semacam gitu. alat pemadam kebakaran. Iya. Terakhir juga kemarin apa ya? Yang masalah keris itu ya dari Belanda ya? Ya, Ya dikasih di itu kerisnya Pangeran Diponegoro. Negara ya, dibalikin lagi ke sini kan? Diponegoro kan ditangkap, Iya. diajak berunding tapi tidak berunding, tapi ditipu dengan daya. Itu Pangeran Diponegoro dibawa ke Makassar sampai akhir hayatnya. Nah, kerisnya itu kemarin dikembalikan. Iya, Memang itu bukan miliknya, jadi memang ada baiknya juga. Iya ya kemarin tuh. Di balik tembok ini, ini ada bangunan di mana Sultan bertempat tinggal di sini. Ya. Nah, jadi kalau jangan Jumat, kalau Jumat seperti ini memang waktunya sangat pendek. Iya iya. Ya. Kita ke sini. Jadi emang Sultan tinggalnya di sini ya? Di sini. Jadi Sultan ini adalah orang nomor 1 di Jogja juga, Pak. Di mana beliau kalau di luar seorang gubernur, kalau di keraton dia seorang raja. Iya iya. Bapak bertemu Sultan di luar. Anggap saja Pak Sultan itu rakyat biasa. Hei Pak Sultan gimana kabarnya? Jabat tangan bisa. Tapi kalau di keraton, nah, kita harus jongkok dulu. Sultan di sana, kita dari sini jongkok dan sungkem. Jadi tata cara yang di luar dan di dalam lebih enak Beda di ya. luar. Kalau ketemu Sultan. Iya. Sekarang kalau mau ketemu Sultan juga bisa tuh di masjid. Nanti habis sholat salaman bisa. Iya. Kalau di keraton nggak bisa salaman masalahnya. Oh iya. Kita harus ngikutin adatnya lagi. Ada sini ya. Tradisi lah buat tradisi ya. Tradisi ini ada contoh alat musik gamelan. Ya. Ini ceritanya berlatih perang-perangan. Di mana dulu latihan perang-perangan di alun-alun atau lapangan. Nah, yang depan ini, Pak ya? Iya, lapangan depan itu. Tapi sekarang lapangan dipakai untuk latihan sepak bola. Nah, ini acara upacara adat yang diadakan 1 tahun 3 kali itu seperti ini. Di mana raja atau sultan punya hajat dan sultan membagikan sedekah. Dan sedekah itu berupa hasil bumi dibentuk seperti sayur mayur ini, seperti gunung. Oh iya. Nah, nanti itu dibagikan kepada rakyat atau masyarakat, tapi setelah didoakan oleh para penghulu keraton. Tapi biasanya doanya belum selesai sudah berebut. Iya iya. Doanya belum selesai sudah habis. Iya iya. Nah, Bapak di sebelah sini ada gambar atau foto raja. Ada gambar dimulai dari Sultan keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kakak adik dengan Pangeran Diponegoro. Oh ini. Iya. Jadi Sultan keempat punya anak 18 dengan istri sebanyak 9. Ya. Tapi di mana Ini Sultan satu ibu apa gimana? dengan Pangeran Diponegoro, lain ibu, ibunya Pangeran Diponegoro, ibu Selir, ibunya ini seorang permaisuri. Oh iya. Maka yang naik tahta adalah Sultan yang Empat ya. Ini 1, 2, 3 tidak ada gambarnya. Kenapa? Beliau tidak mau difoto, tidak mau dilukis. Kalau digambar atau difoto, satu umurnya pendek. Yang kedua gampang atau mudah diketahui musuh. Iya iya. Ini Sultan ke-5. Ya, anak daripada Sultan ke-4 menggantikan beliau dan Sultan ke-5 ini punya anak sebanyak 9 dan istrinya 6 ya. Ini dilanjutkan Sultan ke-6 karena Sultan ke-5 tidak punya anak laki-laki, maka digantikan adiknya. Jadi Sultan ke-5 dan ke-6 kakak beradik. Sama-sama putranya Sultan ke-4 juga. Nah, Sultan ke-6 punya anak 20, istrinya 7 ya. Dilanjutkan putranya itu Sultan ke-7, anaknya 78, istrinya 21. 78 anak, 21 istri, lumayan Pak. Ini Sultan ke-8 yang tadi itu banyak renovasi pemugaran, inilah beliau dan beliau punya anak 41 ya, 41. Dan istri? Dan istri hanya sedikit, kurang lebih 9. Dan dilanjutkan putranya yaitu Sultan ke-9, beliau berputra sebanyak 22 dengan istri hanya 5 ya. 22 ini rinciannya 12 laki-laki 1 perempuan. Digantikan putranya Sultan yang sekarang ini, Sultan ke-10 yang mirip Akbar Deddy Mizwar. Iya Deddy Mizwar benar. Nah, Sultan ke-10 ini punya anak 5 tapi cewek semuanya. Oh iya iya. Saya juga nggak punya anak laki, tapi tidak masalah bagi Sultan karena Sultan ke-10 ini berkuasa sepenuhnya. ABCD tergantung dengan Sultan. Nantinya untuk penggantinya beliau siapa? Karena beliau tidak punya anak laki ya. Mungkin putrinya Sultan ini nantinya. Memang bisa Pak? Mungkin. Tapi kalau peraturan kerajaan tidak bisa. kan? Sudah seperti contoh itu. Iya, jadi kalau anak itu nggak bisa kan Pak? Nggak bisa. Terus gimana nanti amandemen khusus? Antara Sultan dan adiknya belum ada titik temunya. Detik ini saat ini juga antara Sultan dan adiknya belum
ada kesepakatan. Tapi sultan yang sekarang kan yang berkuasa. Iya paham sih. Cuman ya kalau aturan kerajaan kan seperti itu, harus anak laki-laki yang puasa. Belum pernah raja yang Perempuan, iya. Tapi nggak tahu kalau bikin amandemen khusus gitu. Iya. Tapi ini ya masih Masih ada ini ya belum. Idem-idem Pak, masih ramai. Iya, Suasana keraton masih panas. Iya iya. Kalau Ngomong-ngomong, by the way, Sultan sendiri sekarang umur berapa ya? Sultan yang ke-10. Iya, yang sekarang ini. Sekarang beliau sudah umur kurang lebih 70 tahun. 72 tahun. 72 tahun. Iya iya. Tapi masih awet muda Iyalah. dibanding adik-adiknya itu. Nah, ini Pak, maket atau miniatur Keraton Yogyakarta. Yang di dalam ini tadi. Ya, yang di dalam sana itu. Heeh. Ini kan kita terpotong. Heeh. Jadi Bapak kita baru posisinya baru 1-2 ini. Iya. Ini pintu tadi yang ditutup hijau, Sultan itu di sini setiap harinya. Ini bangunan namanya Kaputren, tempat tinggal anak-anak perempuan, yang di sana Kasatrian, tempat tinggal anak laki-laki. Ya. Ini sampailah nanti ke Alun-Alun Selatan. Atau Alun-Alun Kidul, di sana banyak pohon beringinnya juga. Tapi separuh lapangan depan. Ya konon ceritanya di sana 2 pohon beringin kembar. Kalau Anda bisa melewati di antara 2 pohon beringin, berarti satu hatinya sabar dan cita-cita yang kita inginkan insya Allah akan terkabulkan. Itu di belakang sana. Jadi bukan yang ini ya, Iya. yang di belakang. Kalau bisa lewat gitu Pak. Kalau bisa melewat, tapi mata harus ditutup. Kalau nggak ditutup ya 100% bisa. Iyalah. Jadi kalau bangunan ini dari turun temurun tetap difungsikan ya, artinya Iya, ini raja ini anak perempuannya di sini, anak laki-lakinya di sana. Ya, terpisahkan. Jadi ini bagi untuk keluarga keraton atau raja. Tapi bagi nanti kalau ada raja baru, raja yang lama keluar, diganti. Ganti. Tapi kan biasanya kalau penggantian raja itu kan biasanya kalau setelah meninggal kan, Iya. artinya nggak ada ibaratnya dimakjulkan lah. Iya. Kalau kata orang dimakjulkan jarang. Tanahnya keraton pun banyak. Tadi contoh saja dari Gunung Merapi sampai Pantai Selatan itu merupakan tanah keraton. Oh. Dulu Pak, saya sering mimpi pas saya di Jogja itu. Sama saya di depan Gajah Mada itu. Saya udah pasir gitu. Ternyata sampai sekarang udah masih pasir juga gitu. Iya, tidak berubah karena Padahal itu dalam mimpi loh Pak. Saya belum pernah ke sini, tapi udah kayak udah dibawa ke sini. oh gitu. Jadi yang dibawa ke sini ya itu pasirnya ada. Karena konon cerita di mana sultan ini ada hubungannya dengan penguasa Pantai Selatan. Iya. Ya, si Kanjeng Ratu Kidul itu. Nih. Nah, maka di sini antara pasir ya itu ada kaitannya dengan Sana ya. Pantai Selatan. Ya, bisa. Iya. Ini guys. Jadi teriak di sini aja udah kedengaran sampai pagi. Soalnya banyak. Betul. Jadi sultan tidak usah susah-susah pakai mikrofon. Atau pakai tawa ya. Iya. Iya, iya. Siap, laksanakan. Kompleks keraton. Iya. Iya. Nah, ini sekarang foto dulu di sini. Yo, Jul. boleh saya bantu atau mau sendiri-sendiri? Sendiri aja Pak saya. Silahkan. Tengah situ mengambilnya dari sini pas. Balik kanan. Foto di sini. Oh, mau foto abangnya aja. Ini menandakan kalau foto di sini sudah datang ke Keraton Yogyakarta. Kalau tidak ada tanda buktinya belum. Ini bangunan masih asli Pak. Umur atau usianya 238 tahun. Ini yang di tengah ini pasukan dari Makassar. Pakai baju putih dan merah. Ini pasukan ini Pak. Ya, jadi kalau ada acara upacara adat nanti saya juga dipasang. Oh ya. Ini dari Makassar asli, ini kerajaannya kerajaan Goa. Yang di belakang itu Bugis itu dari tempatnya Bapak, ya Bunai dari Bapak Yusuf Kala. Ya. Jadi sekali lagi 2 pasukan ini aslinya dari Makassar yang bergabung dengan Prajurit Mataram. Satu pasukan ini anak buahnya ada 60 orang. Karena di sini ada 10 pasukan, maka nantinya setiap ada upacara adat keraton, prajurit seperti ini akan tampil sebanyak 600 tentara. Ya. Ini para komandan-komandannya. Kalau anak buah itu bisa memakai senjata api, bisa memakai senjata tombak, membawa keris ya. Ini komandannya. Nah, ini yang ketiga, ini contoh peraga upacara adat yang mempergunakan pakaian adatnya. Jadi di sini juga hanya untuk membedakan saja. Yang sudah berkeluarga maka diharuskan memakai pakaian yang rapat.
Tapi yang masih single, masih sendiri, masih gadis, maka yang putri hanya pakai pakaian gembenan, untuk yang putra hanya pakai pakaian dodotan. Ya, berukat ya. Jadi sekali lagi pakaian ini hanya dipakai pada waktu upacara adat, yaitu upacara bulan mulut atau perayaan sekaten. Ya. Ini bangunan sama namanya bangsal pengapit. Bangsal ini yang dipakai prajurit keraton bila mana mau menghadap sultan, maka si prajurit harus menunggu atau istirahat di sini. Tapi sekali lagi tempat ini sekarang dipakai untuk contoh peragaan pakaian adat. Jadi untuk pertemuan langsung, nggak usah menunggu, langsung. Ya. Itu kalau mau tanya Pak, kalau abdi dalam itu apa sih sebenarnya? Abdi dalam itu orang yang bekerja untuk raja atau sultan. Dan abdi dalam itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih, sukarelawan. Sukarelawan. Jadi gaji sedikit, jangan mengharapkan gaji banyak. Kalau mau jadi prajurit mau jadi pegawai ya jangan maksudnya jadi cari gaji yang banyak, jangan bekerja untuk sultan. Abdi dalam ya, jadi abdi dalam. Jadi kalau abdi dalam memang seperti itu, tapi timbal baliknya, timbal balik bergaji sedikit, tapi kita bisa memakai tanah keraton. Tuh, iya. Itu berarti siapapun bisa jadi abdi dalam. Kita mau jadi abdi dalam boleh, Ya. tapi syarat utama harus berdomisili di Yogyakarta. Iya, maksudnya iya dalam artian orang Jogja, siapapun yang berdomisili Jogja boleh jadi abdi dalam. Ini maaf ya, daripada kita jalan sana, kita potong sini. Oke, siap Pak. Ini Bapak berdua, saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Iya. Kalau ada kata atau cerita saya yang kurang pas di hati, saya mohon maaf. Mungkin ada sedikit untuk jasa pemandu, silahkan. Seikhlasnya. Iya. Oke. Maaf loh ya. Iya. Saya hanya bisa mengantar di sini, kalau enggak saya antar ke dari mana sultan atau raja. Ada kapan? 20. Ya dah. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Foto-foto dulu ya. Ya, Ya nanti biar teman saya itu. Iya. Siap. Iya.